Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kesulitan. Setiap kita mempunyai kemungkinan kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, betapa penting kita memiliki keyakinan akan karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga melaluinya saudara, kita menjadi orang-orang yang menang ketika kesulitan dan penderitaan itu menghampiri kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika saudara menghadapi pergumulan atau kesulitan atau kesusahan di dalam kehidupan saudara? Saudara, saya rasa setiap kita memiliki rasa yang sama, jikalau saya tidak salah. Yaitu kita merasa bahwa masa-masa yang sulit, masa-masa kesusahan itu, kita merasakan sebagai masa yang sangat panjang dan lama di dalam hidup kita. Bukan itu saja. Ada kalanya kita berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menolong saya. Tidak ada seorang yang sanggup mengubah situasi kondisi saya. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya? Apakah saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Saudara, ada kalanya kita tahu Tuhan sanggup. Kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun bukankah kita sadari bahwa kita seringkali terbelenggu dengan keterbatasan kita dan kelemahan kita, sehingga kita tidak memiliki keyakinan itu dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesedihan murid-murid Tuhan Yesus sangatlah mendalam dengan kematian Yesus Kristus. Karena kematian Yesus Kristus adalah kematian yang sangat-sangat mengerikan. Demikian juga dengan pengalaman Maria Magdalena. Saudara, kematian Tuhan Yesus membuat kesedihan mendalam baginya. Dan saudara, ketika dia tidak berjumpa dengan jasad Yesus Kristus di kuburan Yesus Kristus, saudara, ini menambah kesedihan di dalam hatinya. Oleh karena itu tidak heran, ketika murid-murid lain sudah meninggalkan kuburan Tuhan Yesus, Maria Magdalena menangis sejadi-jadinya di depan kubur itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, firman Tuhan ingin mengkonfirmasi bahwa duka cita diganti dengan sukacita karena Kristus hidup. Saudara, firman Tuhan berkata,
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadaku." Saudara, apa yang ditulis dalam kitab suci hari ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, bukan? Seorang Maria Magdalena yang memiliki kedukaan yang begitu dalam tentang Yesus, berubah menjadi orang yang begitu antusias, bersuka cita, bahkan menemui murid-murid lain berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara, inilah yang Tuhan pernah katakan, bahwa mereka akan berduka cita, tetapi kemudian mereka akan bersuka cita. Karena Tuhan, Dia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus hidup. Itulah saudara-saudara yang memberikan sukacita besar, semangat yang besar, keberanian yang besar daripada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun bisa membangkitkan dirinya dari antara orang mati. Hanya Yesus. Dia bangkit dari antara mati dan hidup selama-lamanya. Saudara, di dalam kesedihan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, murid-murid Tuhan Yesus dicatat dalam kitab suci. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang bersuka cita, dan antusias memberitakan kabar baik, dan hidup bagi Tuhan. Hanya satu alasan, karena Kristus hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristus yang hidup, Dia telah mengalahkan musuh manusia yang paling kuat, yaitu maut. Saudara, tidak ada perkara dalam dunia ini yang tidak sanggup diatasi oleh Kristus yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pergumulan saudara dalam hidup ini? Apakah kesusahan saudara? Apakah kesedihan saudara? Saudara, Kristus hidup. Dia sanggup mengatasi segala perkara. Jikalau hari ini saudara tetap dalam pergumulan, ingatlah, Dia yang hidup itu, Dia tahu apa yang Dia mau perbuat bagi saudara. Saudara, sebagaimana Maria Magdalena tidak mengharapkan berjumpa dengan Tuhan, tetapi Tuhan menjumpai dia. Saudara, bagi orang-orang Yahudi, wanita dianggap sekunder. Tetapi pada peristiwa kebangkitan, maka Yesus Kristus pertama-tama menampakkan diri kepada seorang wanita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan melampaui akal budi kita. Dia yang hidup, Dia sanggup mengerjakan itu. Oleh karena itu, saudara, kita menjadi orang yang bersuka cita dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa status yang baru membangun relasi yang baru terjadi melalui karya Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara, menarik sekali, Tuhan Yesus yang bangkit menyebut murid-muridnya pertama kali sebagai saudara-saudaraku. Saudara, Tuhan pernah berkata, murid-murid sebagai sahabatnya. Tetapi tidak pernah berkata bahwa murid-murid adalah saudara-saudaraku. Saudara, pernah terjadi bahwa ketika ibunya dan saudara-saudara datang menjumpai Yesus, maka Yesus berkata, "Siapakah saudaraku laki-laki dan perempuan? Siapakah ibuku?" Maka Tuhan berkata, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga,
Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Namun pada saat Yesus di dalam tubuh kebangkitannya, maka Yesus berkata kepada Maria Magdalena bahwa murid-muridnya adalah saudara-saudaraku. Saudara, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus Kristus menjadi representatif manusia di hadapan Allah. Sehingga saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan karena Kristus. Dan mereka menjadi saudara dengan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia adalah keturunan Adam. Dan di bawah keturunan Adam, sebagai saudara daripada Adam, semua manusia adalah manusia berdosa dan binasa. Namun saudara, melalui karya Kristus sebagai manusia, dia mati atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia berada di bawah Yesus Kristus. Dan dia menjadi saudara Yesus Kristus. Oleh karena itu orang-orang percaya menjadi orang-orang yang diampuni dosanya dan dilepaskan dari kuasa maut dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, itulah yang Yesus kerjakan melalui karya di kayu salib. Kita orang percaya mendapat status yang baru menjadi anak-anak Allah. Dan kita punya relasi yang baru. Kita menjadi saudara-saudara dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Siapakah kita? Namun Tuhan, dia berbelas kasihan, bahkan memberikan kemuliaannya kepada kita yang hina ini. Terpujilah Tuhan untuk kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih mengingat akan apa yang kau kerjakan. Membuat kami menjadi kuat dan kami terharu dan kami rindu kami bisa hidup bagi Engkau dan ingin memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang kau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Engkau mengerti segala kesulitan kami. Dan kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang hidup. Sehingga dengan demikian, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar menghadapi hidup ini. Karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan mengerjakan sesuatu yang melampaui akal budi kami. Melalui peristiwa kebangkitan Engkau. Dan ketika Engkau menampakkan diri. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.